Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menkyu, terima kasih Bapak Mendagri untuk kehadirannya hari ini. Pertama ingin saya ucapkan bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan hari ini tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan penuh dari Ibu Menkyu sama Pak Mendagri. Jadi ini benar-benar salah satu produk kerjasama atau gotong royong antara 3 kementerian ini untuk bisa menciptakan kebijakannya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu untuk dukungannya untuk bisa mencapai kebijakan hari ini. Terima kasih teman-teman media juga sudah hadir. Mungkin sedikit rekap seperti yang Bapak Ibu ketahui, apapun perubahan kebijakan di Kemendikbud sekarang ada episodenya ya. Jadi kalau episode 1 kemarin adalah yang asesmen merdeka, temanya yaitu UN, USBN, zonasi dan RPP, itu episode 1. Episode 2 adalah temanya kampus merdeka, itu mengenai buka prodi baru, akreditasi, SKS yang dimerdekakan, yang di luar kampus, dan juga PTNBH, itu episode 2. Hari ini jadi kita ada di episode ketiga. Episode ketiga topiknya adalah BOS ya, BOS. BOS itu sebenarnya uang pendanaan untuk sekolah yang digunakan untuk berbagai macam administrasi sekolah, alat-alat pembelajaran, bahkan pembayaran honor. Jadi dari sinilah guru honorer itu dibiayai, pengembangan perpustakaan, sarana, prasarana, tenaga pendidik dan lain-lain. Nah, jadinya sebenarnya di luar BOS itu yang nggak ada di sini yang besar itu contohnya adalah gaji guru PNS itu melalui DAU ya, sekedar untuk pengenalan aja, itulah perbedaannya kenapa dana BOS dan dana-dana yang lain. DAK fisik satu lagi adalah untuk bangun-bangun gedung baru, renovasi, rehab, itu DAK fisik ya. Jadi BOS adalah untuk itu. Sekarang uang BOS itu sebelumnya di tahun 2019 itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan kepada dinas kepada pemerintah provinsi ya, di rekening kas umum daerah ARKUAD pemerintah provinsi. Baru dari situ ditransfer ke masing-masing sekolah. Dan di tahun sebelumnya di tahun 2019 ada beberapa aturan-aturannya seperti pembayaran honor, yaitu untuk guru honorer dibatasi untuk sekolah negeri hanya 15% dari total BOS, dan dimaksimalkan untuk sekolah swasta 30% maksimal yang bisa digunakan untuk guru honorer. Ini salah satu contoh-contoh pembatasannya. Dan yang kedua ada juga pembatasan maksimal 20% dari dana BOS itu yang boleh digunakan untuk pembelian buku-buku textbook dan beberapa peralatan-peralatan kurikulum lainnya ya. Berikutnya. Nah, apa jadi masalah yang dihadapi sekolah-sekolah kita? Nah, setelah berbicara dengan banyak sekali kepala sekolah, banyak sekali guru, banyak sekali kepala dinas, mulai kelihatan ada beberapa pola-pola isu yang dihadapi di lapangan ya. Karena mulai dari sekarang Kemendikbud itu ingin benar-benar fokus kepada end user kita, yaitu sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah kita. Jadi semua permasalahan yang mereka ajukan ke kita itu ingin kita hadapi, ingin kita berikan penyesuaian, penyempurnaan. Yang pertama adalah terjadi di awal tahun sering sekali terlambat menerima BOS. Sering sekali terlambat menerima BOS. Ada yang bisa terlambat sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang lebih lagi dari itu. Apa dampaknya kepada sekolah? Sekolah tidak punya uang untuk biaya operasional. Jadi apa yang terjadi pada saat ini, tentunya operasi harus terus berjalan kan, biaya operasional harus terus berjalan. Jadinya banyaknya kepala sekolah yang terpaksa menalangi biaya operasional sekolah mereka. Ini ceritanya luar biasa, macam-macam. Ada cerita-cerita kepala sekolah bahkan guru yang menggadaikan motornya, yang menggadaikan barang-barang pribadinya untuk bisa menalangi biaya operasional. Ada cerita-cerita bahwa kepala sekolah harus duduk sama semua orang tua murid untuk minjam uang untuk biaya operasional karena memang tidak ada. Nah, karena ini sifatnya administratifnya
makan waktu dan makan lama dan karena uangnya itu tidak langsung. Dan ini sangat mengganggu proses pembelajaran siswanya karena guru-gurunya dan kepala sekolahnya sibuk untuk mencari jalan keluar bagaimana bisa mendanai gitu. Kedua, ada beberapa masalah di alokasi penggunaan. Masalahnya adalah kita memberikan satu aturan maksimal minimal alokasi BOS digunakan. Itu semuanya kita tidak melihat satu persatu sekolah itu butuh kebutuhannya apa. Dan sebenarnya di setiap sekolah yang bisa mengetahui apa kebutuhan sekolah itu untuk biaya operasionalnya, itu sebenarnya guru-guru dan kepala sekolahnya sendiri. Mereka yang sebenarnya mengenal sekolah itu butuh apa. Sekolah di Papua, sekolah di Jakarta, sekolah di Maluku, semuanya berbeda-beda sekali. Kebutuhan biaya operasional mereka itu sangat berbeda-beda. Sekarang banyak sekali terjadi guru-guru honorer yang sebenarnya mengabdi dan bekerja begitu keras, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Dan salah satu alasannya adalah karena kita tidak memberikan kebebasan untuk kepala sekolah untuk menentukan biaya bosnya ini akan dikerahkan di mana. Nah, seperti yang pembatasan maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30%. Kami punya banyak sekali sekolah-sekolah di mana mayoritas daripada gurunya itu sebenarnya guru honorer. Dan seperti di sekolah-sekolah seperti ini situasinya tidak kondusif untuk melimit sebegitu kecil untuk bisa digunakan untuk guru honorer. Banyak sekali juga kepala sekolah tidak punya dana yang cukup untuk membiayai tenaga pendidikan. Bayangkan, di banyak SD-SD kita, banyak sekali kepala sekolah dan guru itu mengerjakan berbagai macam pelaporan dan tugas administratif yang kalau di level SMP dan SMA itu bisa dihandle oleh kepala bagian tata umum, kepala operasional, namanya operatornya dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang tidak cukup biaya. Apa pentingnya tenaga pendidik ini? Bukan guru dia, tapi dia membantu kepala sekolah untuk mengurus semua yang sifatnya administratif. Sehingga kepala sekolah itu benar-benar bisa membantu guru-gurunya meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam sekolah. Membina orang tua dan melakukan peningkatan kapasitas daripada pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi kita ada 4 perbaikan, ya, 4 penyempurnaan mengenai dana BOS di tahun 2020 yang akan segera dilakukan melalui berbagai macam permen baik dari Kemendikbud maupun juga Kemenq dan Kemdagri. Ya, kita masuk satu persatu. Seperti yang tadi Ibu SMI bilang bahwa penyaluran BOS itu langsung sekarang ke rekening sekolah. Ya, jadi kita akan melakukan transfer secara langsung dari Kemenq langsung ke rekening sekolah. Yang tadinya 4 kali setahun kita ganti menjadi 3 kali setahun sehingga lebih simple, lebih sederhana. Pelaporannya juga lebih sederhana. Untuk verifikasi datanya sebelumnya ini dilakukan 2 kali setahun dan SK-nya itu ditetapkan per provinsi. Jadi bayangkan ada berbagai macam di 34 provinsi kita ada berbagai macam proses administrasi yang harus diselesaikan, menunggu tanda tangan dari setiap gubernur pun untuk melaksanakan ini. Nah, ini kita permudah, kita simplify menjadi penetapan SK itu dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun datanya memang datang dari provinsi maupun kabupaten dan kota lewat platform Dapodik kita ya yang sudah online. Jadinya setiap tahun, setiap dinas pendidikan, baik di provinsi maupun di daerah kabupaten dan ibu kota, ada 1 kali per tahun yaitu deadline tanggal 31 Agustus untuk memperbaiki data di Dapodiknya. Tapi setelah tanggal itu yang akan digunakan untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebagai data finalnya. Jadi cuma sekali ini harus dilakukan. Ya. Jadi ini mempercepat proses penerimaan, harapan ke depannya nggak telat lagi diterimanya. Dan harapannya adalah mengurangi juga beban administrasi sekolahnya. Karena sekarang transfernya semakin sedikit, proses verifikasinya hanya sekali dalam setahun. Berikutnya. Nah, untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas. Ya. Bagaimana kita ingin memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah dan kepada sekolah-sekolah kita untuk menjadi lebih baik kalau kepala sekolahnya tidak diberdayakan untuk
memberikan atau menggunakan anggarannya sesuai kebutuhan sekolah itu. Seperti yang saya bilang kemarin, kebutuhan setiap sekolah itu sangat berbeda dari satu sekolah ke lainnya. Jadi yang semua restriksi-restriksi sebelumnya itu kita sederhanakan. Untuk 2020 hanya ada satu constraint, satu limit ya, yaitu maksimal 50% daripada dana BOS, itulah maksimal 50% yang boleh digunakan untuk pembiayaan guru honorer. Ya, ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak, yang berkinerja dengan baik. Dan satu-satunya orang yang mengetahui siapa guru-guru honorer yang benar-benar mengabdi itu adalah kepala sekolah. Jadi kita berikan kewenangan ini, kita berikan otonomi bagi kepala sekolah untuk menentukan. Jadi yang tadinya cuma 15% daripada dana BOS bisa digunakan, sekarang naik menjadi maksimal 50%. Ini juga memberikan kebebasan menggunakan dalam 50% ini bisa untuk tenaga pendidik seperti membiayai operator bagi kepala sekolahnya agar kepala sekolahnya bisa benar-benar berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin operasional sekolah. Ya, ini juga penting. Dalam 50% itu bisa dia gunakan. Ya, yang tadinya juga ada pembatasan maksimal cuma 20% untuk buku teks dan non-teks seperti alat multimedia, sekarang itu diberikan kewenangannya, otonominya kepada kepala sekolah, tidak ada limitnya. Jadi satu-satunya limit ini adalah maksimal dari persentase dana BOS yang boleh digunakan untuk guru honorer dan tenaga pendidik, itu yang ditingkatkan sampai 50%. Dari luar itu adalah kewenangannya kepala sekolah. Nah, ini adalah esensi dari Merdeka Belajar. Ini juga esensi dari jawaban pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap banyaknya masukan baik dari guru non-PNS maupun guru PNS yang telah berbicara dengan saya dan bilang banyaknya guru-guru honorer yang mengabdi luar biasa dan yang sebenarnya tidak mendapat upah yang layak. Ini langkah pertama, ini bukan solusi. Tapi ini adalah paling tidak langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Ya, next. Kabar gembira juga bahwa nilai satuan BOS itu meningkat. Kenapa tadi yang tadi Ibu SMI bilang mengenai peningkatan dari BOS untuk tahun 2020 ini breakdown-nya seperti ini, bahwa yang meningkat itu sebenarnya SD satuan harga satuannya untuk SD, SMP dan SMA sudah naik. Ya, untuk tahun ini perubahan dari tahun 2019 ke 2020. Ya, jadi dari total unit cost-nya itu naik. Ya, jadi akan ditingkatkan. Berikutnya. Nah, tidak berarti bahwa kalau kita memberikan otonomi, kita memberikan fleksibilitas, bukan berarti akuntabilitas dan transparansi tidak menjadi penting, malah menjadi lebih penting. Transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih penting. Ya, semakin besar, semakin banyak diberikan kebebasan dalam alokasi penggunaannya, semakin tinggi harus transparansi dan akuntabilitasnya. Ya, jadi yang dimana 2019 itu kami hanya menerima sekitar 53% daripada sekolah itu melaporkan melewat sistem online kita penggunaan BOS-nya itu seperti apa yang sampai di Kemendikbud. Mulai 2020 itu adalah suatu kondisi untuk penerimaan. Jadinya kalau misalnya setelah tadi kan kata Ibu Menkyu bahwa kalau kita ada 3 kali penyaluran. Kalau Kemendikbud tidak menerima laporan BOS tersebut lewat via online, seperti di situ websitenya, pada tahap pertama dan kedua, yang ketiga tidak akan ditransfer BOS-nya.
Jadinya kita harus ada 100% dari semua sekolah melakukan pelaporan lewat online untuk bisa menerima yang kiriman terakhir, yang ketiga. Ya, ini aturan yang kami perketat sehingga yang tadinya 53% saja yang melapor, kita ingin angka itu sampai 100%. Sekolah pun, masing-masing sekolah harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana itu di papan informasi sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini bagian dari kebijakannya. Jadinya bukan hanya kementerian saja yang bisa melihat hasil laporannya, tapi juga masyarakat di sekitar sekolah, komunitas, orang tua bisa melihat dana BOS itu digunakan untuk apa. Ya, ini untuk meningkatkan transparansi. Ya, harapan kami adalah dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah menentukan apa yang dia ingin biayai, bahwa pelaporannya pun lebih akurat. Apa yang dilaporkan untuk apapun tuh lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisa, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara yang lebih baik. Berikutnya. Ya, saya kira dari sini saja, dari yang perubahan-perubahan untuk episode ketiga kita kali ini. Ada mungkin beberapa poin terakhir adalah untuk sekedar mengingatkan bahwa kedepannya sebenarnya arah yang kita inginkan untuk dana BOS ini adalah melalui platform teknologi. Ini sangat penting. Kedepannya yang akan kami lakukan juga sedang dalam proses perencanaan itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi daripada penggunaan dana BOS. Dan teknologi inilah yang akan kami gunakan untuk juga meningkatkan kualitas pengadaan, transparansi pengadaan untuk semua sekolah-sekolah di Indonesia untuk dana BOS-nya. Jadi ke depannya tentunya solusinya yang terbaik itu di teknologi, tapi itu yang sedang dirancang. Jadinya itu mungkin akan makan lebih banyak waktu untuk mendesain, tapi itu yang sedang kami lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kedua adalah kami sangat senang juga bahwa dari dana desa pun akan melakukan transfer yang langsung. Karena salah satu ambisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan program Kampus Merdeka adalah untuk bisa sebanyak mungkin mahasiswa dengan tim-timnya mereka turun ke desa-desa dan dengan 1 full semester maupun 2 semester bisa melakukan perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas SDM, proyek-proyek di desa untuk mendukung proyek-proyek dana desa untuk meningkatkan kualitas output daripada pendanaan dana desa tersebut dan juga menjadi pembelajaran bagi mereka dan juga penguatan karakter agar mereka tahu seperti apa rakyat Indonesia di desa itu hidup. Jadi ini sangat berkait dan akan sangat relevan sebenarnya untuk penguatan jiwa kepemimpinan mahasiswa-mahasiswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.